ke sawah aja bibirnya kayak abis minum darah. Terus ada juga yang bilang, banyak yang komen Wesyun orang alim. Aku jawab, sholat tarawih sekali aja diajarin marbot. Kadang itu saya berpikiran, hal baik apakah yang pernah saya lakukan sehingga saya diberikan keluarga, suami, anak, orang-orang di sekitar saya yang sangat begitu baik kepada jam saya. Jam 4-an, lipstiknya super merah, kaget gue. Natural aja lebih enak dilihatnya. Ada yang kaget teman-teman. Ya, dengan ini yang kalau ke rumah mertua tetap nggak misah piring, panci, gimana kalau mertua tersinggung toleransi, dia sangat menghargai. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin meluruskan suatu permasalahan karena menurut saya permasalahan ini harus saya luruskan. Kalau bukan saya, siapa lagi teman-teman? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi saya harus meluruskan permasalahan ini? Karena walaupun mungkin sekarang saya luruskan, tapi orang yang sudah terlanjur tidak suka akan terus tidak suka dan bahkan bisa semakin tidak suka kepada kami. Dan sebelumnya mohon maaf teman-teman jika saya harus meluruskan atau mengklarifikasi masalah ini. Saya ingin menyampaikan bahwa dari awal kami membuat channel YouTube ini, kami sama sekali tidak pernah mengkotak-kotakkan penonton, baik itu dari segi budaya, tradisi, keyakinan, adat, dan lain-lain. Jadi channel ini benar-benar kami buat dan kami tujukan untuk semua penonton, baik itu dari dunia manapun, dari suku manapun, dari ras manapun, kami tidak ada membedakan sama sekali. Dan mohon maaf jika video-video kami pas awal-awal teman-teman bisa lihat itu video kami kurang bagus, tapi alhamdulillah dengan adanya video-video kami yang dulu kami bisa seperti sekarang ini teman-teman. Kami memulai channel ini dari nol. Sekali lagi kami membangun channel ini untuk semua orang, tidak ada perbedaan apapun. Jadi tujuan kami ingin menghibur semua teman-teman. Kalau bisa video-video kami kan banyak memanen tanaman-tanaman yang mungkin di Indonesia masih liar dan banyak yang belum tahu cara mengolahnya. Jadi kami membuat video yang semoga saja bisa bermanfaat dan bisa dijadikan contoh untuk teman-teman, misalnya dalam mengolah tanaman-tanaman liar yang ada di video-video kami. Dan mohon maaf teman-teman jika bahasa yang saya gunakan dalam video-video kami itu sulit untuk dimengerti oleh sebagian dari teman-teman. Dan bahkan ada yang salah mengerti dengan apa yang saya maksud karena bahasa saya yang tidak sama seperti teman-teman di rumah. Jadi waktu kami di Sulawesi dulu atau waktu saya di Sulawesi dulu, bahasa sehari-hari yang saya gunakan itu adalah bahasa Sulawesi, bukan bahasa yang Indonesia banget. Dan kalau teman-teman Sulawesi lihat video ini pasti tahu bahasa kita itu kayak bagaimana. Jadi langsung saja kita masuk ke intinya. Jadi teman-teman, ada beberapa teman-teman yang lain itu yang sangat sayang kepada kami, yang sangat mendukung dan mengikuti kami sejak awal. Dia mungkin tidak ingin kalau kami diam terus karena yang kasih tahu saya ini adalah pengikut saya dari awal saya membuat channel, jadi dia tahu semua isi video saya dan alhamdulillah setiap saya bicara dia selalu mengerti dengan apa yang saya maksud. Jadi teman-teman, ada beberapa masukan, ini saya bilang masukan saja ya teman-teman. Masukan untuk kami supaya mungkin channel kami semakin maju, semakin banyak yang tahu. Ada beberapa kata-kata di suatu komentar yang ingin saya luruskan karena menurut saya ini sudah bengkok. Jadi sebisa mungkin saya meluruskan, kalau bukan sekarang saya luruskan kapan lagi teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin meluruskan, tidak ingin membuat masalah ke siapapun. Jadi saya tidak akan bacakan namanya, saya hanya ingin bacakan komentar dari teman-teman yang saya sudah lihat. Nah, komentar yang pertama itu kami dibilang
selalu mengutamakan bibir merah atau lipstik yang begitu terang, terus kalau bicara kurang natural dan terlihat lebay, teman-teman. Mengenai lipstik saya kenapa merah, karena bibir saya itu kalau tidak pakai lipstik yang merah seperti ini contohnya, ini lipstikku sudah habis. Nah, tidak merah seperti ini, itu bibir saya bisa hitam sekali, teman-teman. Bisa kayak arang, kayak pantat belanga. Jadi harus dioles. Kan kegunaannya make up untuk mengurangi kekurangan kita. Nah, bibirku hitam, jadi saya harus tutupi dengan lipstik yang merah. Saya juga pernah coba lipstik yang tidak terlalu berwarna. Itu wajahku kelihatan aneh dan saya tanya ke beberapa teman-teman, bahkan saya tanya juga ke suami saya sendiri. Kata suami saya itu kurang cocok dan yang paling cocok memang yang warna merah untuk bibir saya. Dan mengenai cara bicara saya yang tidak natural, mohon maaf karena setiap kita take video itu tidak bisa sekali langsung bagus, teman-teman. Biasanya itu saya dan Pak Wesyun take bisa sampai 5 kali baru bagus karena bahasa saya yang sangat belepotan. Setiap bicara itu kan saya itu pakai bahasa Sulawesi begitu. Nah, takutnya kalau saya pakai bahasa Sulawesi nanti banyak yang teman-teman tidak mengerti, banyak yang tidak tahu apa yang saya maksud. Jadi saya usahakan saya dengar lagi, oh ini kayaknya tidak bisa dimengerti, jadi di take ulang. Kalau misalnya saya bicara terus ada kesalahan sedikit itu saya take ulang karena saya tidak mau penonton kecewa atau penonton merasa ih bicara kok tidak dimengerti begitu. Jadi mungkin ini yang teman-teman bilang tidak natural, dan kalau bahasa Cinaku tidak natural, memang saya bahasa Cinanya itu terbata-bata karena saya tidak tahu bahasa Cina. Banyak yang bilang saya sudah bisa bahasa Cina, tapi sebenarnya saya sama sekali tidak tahu, teman-teman. Terus saya yang kelihatan lebay, mungkin lebay itu kalau misalnya saya apa-apa bilang asik atau ketawa, atau kalau lihat apa-apa ketawa begitu, itu mungkin sudah bawaan dari diri saya, dari saya zaman sekolah dulu. Kata asik ini melekat, teman-teman, pada diri saya, jadi susah sekali saya untuk menghilangkan. Terus ada juga yang bilang Wesyun dan Tika kontennya selalu make up dulu, mungkin maksudnya make up ya teman-teman, bibir terlalu merah, cihuy, asik. Tuh asik lagi teman-teman, ini sudah kebiasaan, mohon maaf, asik itu kayak sudah melekat di diri saya dan saya ingin hilangkan tapi tidak bisa juga. Ini sebenarnya komentar-komentar negatif ini sudah lama saya tidak ingin respon begitu, tapi kalau tidak direspon semakin jadi, semakin lari ke sini, lari ke sini. Jadi mau tidak mau saya harus bahas di sini, teman-teman. Karena saya adalah konten kreator, walaupun saya berada di desa terpencil seperti ini, mungkin maksud teman-teman itu kalau di desa itu jangan pakai bibir merah lah, atau kalau ke sawah jangan pakai bibir merah lah. Tapi kan saya kan buat videonya untuk dilihat semua orang. Saya ingin bibir saya itu tidak terlihat pucat, teman-teman. Karena kalau saya tidak pakai lipstik itu kayak orang perokok handal, hitam semua ini bibir, hitam sekali bibirku, teman-teman, tidak putih. Kalau adikku dia cantik bibirnya, kalau mamaku juga putih bibirnya, jadi hanya saya yang lain sendiri bibirku, teman-teman. Terus ada juga yang bilang mungkin efek kamera terlalu cerah karena aku notice beda tone kulit yang wajah dan tangan dari Tika. Untuk wajah dan kulitku memang beda, teman-teman, karena kan yang kerja tanganku, yang kerja berkebun sehari-hari, panen sehari-hari itu tanganku, bukan wajahku. Wajahku itu kalau misalnya ke kebun saya pakai topi dilindungi, sedangkan tangan biasanya hanya pakai lengan pendek ke kebun, jadi otomatis akan beda, teman-teman, warna kulit dan warna wajah. Dan sebenarnya bibir merah saya itu merahnya seperti ini, teman-teman, tuh. Tidak terlalu menyilaukan mata begitu, membuat mata sakit. Mohon maaf ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat video kami itu mata teman-teman sakit, mohon maaf sekali. Terus ada yang bilang ke sawah aja bibirnya kayak abis minum darah.
Dari lama aku mau komen di channelnya dia tapi males, and udah lama aku unsub atau unsubscribe atau sudah tidak subscribe lagi ya teman-teman. Jadi nggak respect karena dikit-dikit ngomong halal-halal, pernah juga dia nggak mau jajan bakso karena yang jual non muslim, terlalu banget kan, bukannya dijaga omongannya apalagi tinggal di negara orang. Nah mengenai ini ya teman-teman, mengenai lipstik merah itu sudah dibahas tadi. Terus mengenai makan bakso ini, makanan, jujur makanan saya di Cina sangat-sangat saya jaga, apalagi untuk suami dan anak saya. Kami sangat menjaga, sebisa mungkin kami harus menjaga teman-teman, karena kita hidup itu pedomannya adalah keyakinan kita. Pokoknya tujuan saya hidup ini, saya berpedoman sama keyakinan yang saya yakini. Dan sebisa mungkin pokoknya saya harus patuhi. Mengenai saya mungkin tidak berhijab, sampai saat ini saya belum bisa menggunakan hijab. Doakan semoga secepatnya saya bisa untuk menggunakan hijab, saya bisa menjadi lebih baik lagi, terus belajar, pokoknya selalu support, dukung. Terus ada yang bilang juga, gak natural kayak udah di skenario dulu dan Tika lebih dominan, suami aja gak kebagian ngomong. Kalau kita membuat video itu memang harus di skenario, harus tahu awalnya kita mau apa, yaitu dari opening kan kita tahu tujuan kita membuat video ini untuk apa, terus isinya nanti apa. Terus setelah itu kita lakukan, nah setelah itu apa dan akhirnya apa, seperti itu harus berteretan, berturutan begitu supaya enak dipandang teman-teman. Dan kami masih belajar lagi, mohon maaf kalau video yang kami sajikan kurang menarik atau kurang bagus menurut teman-teman. Kami selalu berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Lanjut, terus ada juga yang bilang, pemikiran saya juga selalu komen di sini kalau setiap youtuber di Cina punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sebaiknya tidak usah dibanding-bandingkan, apalagi lapak-lapak mereka, biarkan mereka berkreasi dengan kreativitas dan inovasi masing-masing. Kita sebagai subscriber sebaiknya mendukung kalau memang baik dan memberikan saran-saran yang membangun kalau memang ada yang harus diperbaiki. Ini komentar yang sangat benar menurut saya. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau teman-teman misalnya suka yang ini, silahkan disuka. Kalau teman-teman misalnya tidak suka yang ini, silahkan ditinggalkan. Walaupun kita sesempurna bagaimana, pasti akan ada orang yang mencari kekurangan kita. Jadi apalagi saya yang manusia banyak kekurangan ini, pasti kesalahan dan kekurangan saya sangat banyak. Terus di sini kalau Tika dan Wesyun unsur agama terlalu dipaksakan karena mereka mau menarik sub dari Muslim Indonesia, makanya unsur agama selalu diikut sertakan, jadi kesannya nggak netral kayak titik-titik. Nah teman-teman, jadi ada yang bilang kami mengutamakan keyakinan supaya menarik teman-teman yang berkeyakinan sama dengan kami. Di awal video saya sudah bilang channel ini kita buat untuk semua orang, semua kalangan. Tapi sebisa mungkin saya harus menjalankan apa yang keyakinan saya anjurkan, apa yang keyakinan saya suruh, saya harus lakukan. Sebisa mungkin saya harus melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang sudah dilarang. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga. Teman-teman pasti mengerti maksud saya kayak bagaimana. Mohon maaf jika bahasa saya mungkin kurang bagus. Mohon maaf. Terus ada yang bilang, kirain saya saja yang merasa bibirnya terlalu menor, lipstik terlalu merah mencolok kayak abis minum darah, ke sawah doang mencolok banget, lama-lama bosen lihatnya. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah bosen lihat saya. Dan mohon maaf seperti yang saya bilang tadi, mohon maaf jika bibir merah saya terlalu mencolok membuat mata teman-teman silau, bahkan sakit mata, mohon maaf. Sebenarnya ini komentarnya lucu sekali teman-teman, sampai-sampai saya dibilang seperti habis makan darah, lipstikku terlalu menor, cerah, bikin sakit mata, mohon maaf sekali. Lucu, karena lucu, tapi lucu diibaratkan kayak makan darah begitu.
Lagian saya pernah lihat di channelnya mungkin karena Tika kesal sama Sunin yang ada mereka di meja makan dapur, rumah desa terpencil ada makanan Sunin yang terjatuh langsung ditepus pakai tangan seolah-olah dia jijik. Tapi lucunya karena banyak yang suka dengan Sunin dan kakaknya, setiap konten pasti diajak tuh anak. Dari situ saya malas dan gak respect sama channelnya. Maaf ya kalau komen saya ada salahnya. Nah, mengenai ini, itu ayam atau apa lalu yang dia makan itu jatuh begitu. Itu bukan jijik, itu sama sekali bukan jijik tapi kaget, mungkin kagetku kelihatan kayak jijik begitu, mohon maaf kalau salah. Tidak ada maksud sama sekali menjijikkan Sunin karena anak itu sudah saya anggap seperti anak sendiri. Dan mengenai dia berada di konten kami, dia yang mau setiap kami kemana dia selalu bilang, "Lenyang bolehkah saya ikut?" Terus kakaknya kita buatkan YouTube sendiri supaya dia bisa mengolah YouTube-nya sendiri. Supaya kalau bisa dia bisa membantu kakek neneknya juga. Karena saya lihat kakaknya atau Mingkau ini mempunyai peluang teman-teman untuk menjadi kreator begitu karena anaknya yang sangat patuh, sangat nurut. Sama juga halnya kayak Sunin. Sunin kami tidak pernah sama sekali paksa dia untuk bersama kami bikin video, apalagi Mingkau. Kami tidak pernah sama sekali memaksa mereka. Jadi kalau misalnya di video kami ada mereka berdua, itu bukan kami yang paksa. Dan kalau misalnya teman-teman yang sering lihat saya live di IG kalau saya berada di Cinong, itu Sunin sendiri yang mau wajahnya di video. Biasanya kalau saya tidak mau itu dia bilang katanya, "Lenyang videoin saya mau bikin ini, saya mau joget, saya mau apa." Begitu dia selalu bilang teman-teman. Dan tidak mungkin saya tidak video karena dia sendiri yang mau. Banyak sekali juga yang tanya apakah kalau Sunin ikut di video kami itu sudah izin sama orang tuanya. Jawabannya itu dari awal kami membuat video ada Suninnya itu kan sebelum channel kami besar teman-teman. Jadi di channel kami masih 20-an subscribe, kita membersihkan rumah ini. Waktu itu rumah ini kan terbengkalai selama 10 tahunan. Dan waktu kami mau bersih-bersih ke sini, Sunin bilang dia mau ikut ke sini. Nah, kita ajak teman-teman. Dari situ dia suka ikut, apalagi kalau panen-panen buah itu Sunin tuh paling suka ikut bersama kami. Kalau apalagi kalau jalan-jalan ke kecamatan, apalagi kalau jalan-jalan begitu dia paling suka. Kalau misalnya kita bawa dia dalam keadaan ngevlog, otomatis dia akan ikutan dalam video karena tidak mungkin dia ada di belakang kami terus tanpa kena kamera, teman-teman. Karena tidak mungkin kita sembunyi dia, misalnya Sunin kamu pergi jauh-jauh, kita akan buat video, itu tidak mungkin. Semoga kakak yang sudah komen bisa dimengerti maksud dan tujuan saya untuk meluruskan pernyataannya ini. Terus ada juga yang bilang, banyak yang komen Wesyun orang alim, aku jawab, sholat tarawih sekali aja diajarin marbot. Konten seharian di luar dengan keluarga juga bibir tetap kayak habis ngegigit curut. Aku jawab, muslim alim bukan cuma makan baca bismillah duduk tapi ada sholat, baca al-fatihah, gak tahu bisa apa enggak, maaf. Nah, suami saya kan mu'alaf, jadi kalau bisa teman-teman semua yang ada di sini bantulah suami saya untuk semangat mau belajar semakin banyak walaupun sedikit-sedikit nanti kan jadi bukit teman-teman. Jadi belajarnya itu perlahan-lahan, sama juga waktu kita kecil dulu kita belajar mulai dari awal sekali, mulai kita belajar panggil mama papa, kakek nenek, itu kita semuanya belajar. Terus tengkurap, merayap, jalan, bicara, pokoknya kan kita sedikit-sedikit belajar sehingga kita bisa seperti ini. Begitupun dengan suami saya yang di sini itu memang sangat minoritas dengan keyakinan yang saya yakini. Jadi bisa dibilang ini adalah hal baru untuk suami saya, apalagi tulisan-tulisan Arab yang sangat susah mungkin untuk suami saya pelajari. Mengenai waktu itu suami saya sholat tarawih diajarin, karena itu memang sholat tarawih pertama dia. Sebelumnya dia sama sekali tidak pernah sholat tarawih. Waktu di Lombok lalu selesai disunat,
kita menikah. Selesai menikah kita balik ke Cina dan suami saya sama sekali belum diajarkan ini itu teman-teman. Jadi semua yang ajarkan dari nol itu adalah saya. Dan itu adalah kewajiban saya untuk mengajarkan dia. Dan ini adalah tarawih pertama dia, jadi otomatis kita harus bertanya sama marbot atau orang yang ada di masjid waktu itu, karena tidak mungkin suami saya langsung main-main masuk terus dia sholat tanpa dia tahu. Nanti kan suami saya belum pernah sholat dengan imam, tidak pernah sholat dengan imam, jadi kita minta bantuan sama marbotnya, ajarkan nanti kalau imam bilang apa terus diajarkan. Terus kakinya kalau salah-salah itu maaf sekali kakinya itu sulit untuk dilipat seperti kaki kita yang biasa kita lakukan kalau kita beribadah. Itu kakinya suami saya sulit untuk dilipat seperti itu, makanya waktu itu marbot ajarkan dia. Tapi kata marbotnya itu bisa pelan-pelan, nanti lama-lama akan terbiasa kaki terlipat seperti kita pada umumnya teman-teman. Dan bagusnya marbot waktu itu dia sangat mengapresiasi Pak Wesyun, sangat menyemangati begitu supaya Pak Wesyun bisa belajar dan belajar lagi. Karena kita manusia biasa, kita harus belajar dan terus belajar teman-teman. Dan lanjut ya teman-teman. Terus di sini ada yang bilang, memang stay di negara yang mayoritas non-muslim harus hati-hati cari makan, tapi seharusnya Tika paham dia tinggal di mana, harus hati-hati bicara, jangan sampai membahayakan orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau sampai ada yang paham omong Tika, bahaya dong, bisa berabe loh. Bayangin aja nggak mau beli karena yang jual non muslim atau tidak sama dengan keyakinan saya. Ini bukan begitu maksud saya teman-teman. Jadi di keyakinan saya itu menyarankan bahwa kita kalau makan daging-dagingan itu harus yang disembelih atas nama Tuhan kami. Kalau tidak, nanti makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi sebisa mungkin saya harus menjaga ini. Kalau misalnya ada teman-teman non-muslim atau yang tidak sama dengan keyakinan saya tersinggung dengan hal ini, saya dari lubuk hati saya yang paling dalam meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kata-kata saya yang membuat teman-teman sakit hati. Saya tidak ada maksud untuk membuat teman-teman sakit hati karena bahasa saya yang tidak bagus atau yang tidak tertata rapi, yang tidak pakai bahasa Indonesia baku. Jadi banyak teman-teman yang kecewa, yang sakit hati. Saya sangat toleransi sama teman-teman semuanya. Channel saya dari awal itu yang ikuti berbagai macam keyakinan, dan saya cerita sedikit teman-teman. Jadi waktu saya zaman SMA dulu, saya tinggal di rumah teman saya yang keyakinannya berbeda. Mereka penuh kasih sayang, sangat menghargai saya sholat, dia beribadah, pokoknya kita berdampingan waktu itu. Dari sekolah kan kita sudah diajarkan untuk toleransi, untuk saling menghargai antar keyakinan satu sama lain, begitu. Mohon maaf jika dari tadi saya membahas tentang keyakinan, tapi kebanyakan yang memberikan masukan ini komentarnya seperti ini teman-teman. Jadi saya harus luruskan karena banyak sekali waktu itu yang salah paham. Terus peralatan makan dia di rumah mertuanya dipisah. Aku juga berkeyakinan sama loh, tapi dengar dia ngomong gitu kaget. Yang subscribe dia banyak yang non-mus, jadi ada pastinya, jadi jangan terlalu vulgar kalau ngomong. Dan mengenai alat makan saya, alat masak saya yang terpisah dengan mertua saya, ini kayaknya untuk saya dan mama mertua saya ini sangat-sangat biasa teman-teman, sangat-sangat tidak ada menyakiti atau menyinggung satu sama lain. Dan saya juga tidak ada melarang mertua saya untuk masak ini itu, mama mertua saya juga tidak ada melarang saya untuk masak ini itu. Ini bagianmu, ini bagianku, begitu mertuaku bilang. Kalau tidak bisa disatukan, kenapa harus disatukan? Ini adalah hal sepele bagi kami teman-teman.
Dari awal saya datang ke sini itu langsung dipisahkan, saya sudah dibelikan memang yang baru karena suami saya dari awal kami menikah sudah beritahu ke mama mertua saya. Dan selama 4 tahun kami menjalani rumah tangga alias 4 tahun kami sudah menikah, tidak ada permasalahan tentang ini. Sama sekali kami tidak pernah ada pertengkaran tentang hal ini karena kami saling menghargai. Kalau misalnya saya dengan mertua saya cekcok tentang hal ini, mungkin saya dengan mama mertua saya tidak akan saling sayang seperti ini, tidak akan saling toleransi seperti ini. Mungkin juga keluarga yang lainnya akan membenci saya, teman-teman. Tapi seperti yang teman-teman lihat di video, alhamdulillah semua keluarga saya suka dengan saya, tidak ada yang membenci saya, tidak ada yang membedakan saya. Selain keluarga, warga yang ada di sini atau orang-orang yang saya jumpai itu tidak pernah sama sekali membedakan saya, baik saya berkeyakinan ini, dari negara ini, berbudaya ini, tidak ada sama sekali, teman-teman. Jadi sama sekali tidak ada yang menghakimi saya aman-aman saja di sini. Saya sangat-sangat dipenuhi dengan kasih sayang. Kadang itu saya berpikiran hal baik apakah yang pernah saya lakukan sehingga saya diberikan keluarga, suami, anak, orang-orang di sekitar saya yang sangat-sangat begitu baik kepada saya. Saya sangat bersyukur sekali diberikan keluarga, teman, saudara, semuanya baik-baik kepada saya. Alhamdulillah selalu terpenuhi apa yang kami inginkan. Pokoknya tidak henti-hentinya saya selalu bersyukur. Dan untuk teman-teman di rumah, pokoknya apapun keadaan kita, baik buruk, sedih senang, susah dan bahagia, pokoknya kita harus nikmati, kita harus syukuri, karena tidak mungkin kita berada di roda paling bawah. Suatu saat kita akan diangkat ke roda yang paling atas. Jadi harus terus bersabar, berjuang, semangat, jangan putus asa. Jadikan kritikan, hinaan, pokoknya apapun itu motivasi untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Tapi kita bisa menilai pada orang yang benar-benar menjaga kemuslimannya. Ini yang ditunjukkan, ini halal, ini haramnya aja. Suaminya makan di pesta, kulihat juga oke-oke aja. Intinya bersyukurlah kita yang hidup di tempat banyak masjid, selalu dengar suara azan, selalu dengar orang enderes, sesusah apa kita dikelilingi orang muslim. Dan jadi kalau di pesta itu kita palingan makan nasi putih, dan kalau ada sayur ya kita makan sayur, teman-teman. Dan kalau misalnya ada telur, kita makan telur sama-sama dengan nasi, seperti itu. Kalau ada kacang, kita makan kacang. Pokoknya apa yang bisa kita makan di pesta sebagai bentuk menghargai tuan pestanya. Dan ada yang bilang sekarang saya itu sudah mau makan bersama keluarga saya. Dari dulu saya itu selalu mau makan bersama keluarga saya, kecuali ada makanan yang baru saya berpisah tempat makan dengan suami dan juga anak saya, yaitu Liang Ziyi saya. Kita itu berpisah, keluarga pun tahu, dan keluarga sama sekali tidak ada yang tersinggung, sama sekali tidak ada yang sakit hati. Alhamdulillah semuanya happy karena di sini itu toleransinya sangat kuat, terus kasih sayangnya sangat kuat, kekeluargaannya sangat kuat, tidak akan terpecah belah hanya masalah seperti ini, teman-teman. Kalau saya menjaga makanan saya dengan ini, mereka tidak pusing, mereka tidak sakit hati, pokoknya mereka tidak anggap ini adalah hinaan, tapi mereka maklumi. Ya memang itu aturannya harus dijalankan, tidak boleh dilanggar seperti itu. Aturan dunia saja kita patuhi, teman-teman, apalagi aturan yang kita yakini harus benar-benar kita patuhi. Terus ada juga yang bilang mau narik subscribe dengan cara begitu, tapi dia nggak sadar kalau yang subscribe dia kan ada yang non muslim. Jadi ini saya sudah jelaskan tadi ya, teman-teman, saya itu tidak ada membuat channel ini untuk mengkotak-kotakan penonton. Misal saya bagi-bagi, oh ini untuk ini, YouTube saya untuk ini, tidak ada sama sekali. Selagi saya tidak melanggar dan tidak merugikan orang lain,
Terus ada yang bilang boleh boleh sih pakai lipstik, tapi kan seharusnya tahu di mana berada. Pernah juga mau makan sahur, padahal bangun tidur jam 4-an, lipstiknya super merah. Kaget gue, natural aja lebih enak dilihatnya. Ada yang kaget teman-teman, waktu sahur, wah bibir merahku terang. Lucu sekali. Jadi ini kayaknya teman-teman ini sangat-sangat perhatian sama saya sampai mengingat waktu sahur dulu. Wow, terima kasih banyak. Ini kayak lucu sekali teman-teman. Mungkin teman-teman yang nonton ini juga ada yang ketawa dengan baca ini. Terus ada juga yang bilang saya sudah lama tidak subscribe atau tidak subscribe lagi, unsubscribe begitu. Ya itu hak teman-teman untuk unsubscribe saya, hak teman-teman untuk subscribe saya. Kalau di subscribe terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas support dukungannya teman-teman untuk yang subscribe. Dan kalau teman-teman tidak mau subscribe, saya juga tidak bisa memaksakan teman-teman, mari subscribe saya tidak bisa seperti itu. Itu hak dari teman-teman, teman-teman bisa subscribe channel siapapun, tapi teman-teman tidak boleh untuk menjatuhkan, menjelekkan, dan mencela channel lain. Karena semua channel itu dibangun dari nol, dibangun dari jerih payah yang begitu banyak, naik turunnya, pasang surutnya itu sangat-sangat banyak karena saya sendiri sudah alami. Jadi marilah kita sebagai teman-teman yang baik, yang bijak, yang sangat perhatian, penuh kasih sayang untuk saling mendukung. Teman-teman yang menurut teman-teman harus didukung, harus teman-teman dukung. Dan jangan teman-teman membuat sayap mereka patah begitu. Pokoknya selalu disupport begitu, dikritiknya harus dengan tujuan yang bagus begitu. Jangan selalu mencari kesalahan orang lain dari beberapa video yang tidak semua kehidupan kami itu teman-teman lihat begitu. Dari beberapa menit teman-teman sudah mengambil kesimpulan seperti itu, tidak boleh teman-teman. Kalau nggak salah abangnya Sunin juga ada YouTube-nya ya, pernah lewat. Nggak sengaja aku buka abangnya Sunin, Entika juga, yang lainnya sepintas doang sih lihatnya. Iya, channel kakaknya Sunin sudah ada. Semoga channelnya kakak Sunin bisa maju, bisa banyak yang suka, dan bisa banyak menginspirasi untuk teman-teman semuanya, apalagi khususnya untuk anak muda. Terus ada yang bilang sangat berbeda dengan ini yang kalau ke rumah mertua tetap nggak misah piring, panci. Gimana kalau mertua tersinggung? Toleransi, dia sangat menghargai keluarga suami, makanya dia disayang. Alhamdulillah keluarga saya juga memiliki toleransi yang sangat-sangat tinggi. Memiliki kasih sayang yang sangat-sangat tinggi. Dan keluarga saya tidak pernah tersinggung dengan hal ini karena mereka tahu ini adalah kewajiban dan kewajiban ini harus saya taati. Mereka tahu mengenai hal ini. Jadi mereka tidak ada sama sekali tersinggung atau merasa sakit hati seperti yang saya bilang tadi, tidak pernah ada sekali seperti ini. Jadi teman-teman jangan khawatir mengenai alat masak, alat makan yang saya pisahkan, jangan khawatir karena keluarga saya tidak ada tersinggung. Dan nanti kalau misalnya saya memiliki kakak ipar yang orang Indonesia juga, bisa gabung bersama keluarga kami di sini, bisa menjadi istrinya Keke. Wow, saya sangat bersyukur, dan teman-teman juga yang akan menjadi istrinya Keke pasti akan merasakan bagaimana kasih sayang dari kedua mertua yang sangat-sangat baik, kasih sayang dari semua keluarga yang sangat baik, toleransi keluarga yang sangat tinggi, tidak mudah tersinggung. Bahkan kita yang orang asing itu sangat-sangat diutamakan teman-teman. Tidak pernah dibedakan misalnya, ih dia orang asing, jauhi dia begitu. Tidak pernah teman-teman. Malahan saya teman-teman bisa lihat di beberapa video saya, kalau saya berkunjung ke rumah kakak mama mertua saya atau keluarga yang lain itu, saya tuh selalu dibilang, "Sini Novia." Nama saya kan Novia teman-teman. Kalau dipanggil di Cina, "Sini Novia, makan ini, dibawakan ini." Pokoknya disuguhkan apapun jenis makanan itu. Dan mereka tahu apa yang saya boleh makan, apa yang saya tidak boleh makan. Mereka tahu semua teman-teman. Saya dari awal menikah saya langsung terbuka, tidak ada yang saya tutupi, supaya saya tidak mau jelang beberapa tahun pernikahan nanti ada yang salah paham. Nah inilah buah yang saya hasilkan teman-teman, dengan saya terbuka, dengan saya berbicara jujur
kepada keluarga saya. Jadinya buah yang saya tuai saat ini sangat-sangat bagus. Semua keluarga sudah mengerti, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Jadi keluarga tidak kaget dan sudah terbiasa. Alhamdulillah sudah 4 tahun menikah, semuanya berjalan dengan lurus, lancar, tidak ada sama sekali masalah, teman-teman. Lanjut. Terus ada yang bilang, Tika aslinya judes, lihat aja bibirnya kalau dia melengkung ke bawah. Kayaknya kalau soal bibir teman-teman saya tidak bisa untuk berkomentar karena ini saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk bibir yang seperti ini, dengan bentuk hidung yang seperti ini. Jadi saya tidak bisa mengomentari teman-teman mau bilang apa. Jadi saya sangat bersyukur dengan bibirku walaupun agak lebar, itu kalau senyum lebar sekali. Saya sangat bersyukur, apalagi hidung saya sangat bersyukur teman-teman. Jadi kalau komentar tentang fisik saya terima dan saya tidak bisa memberikan komentar apapun selain saya hanya bisa bersyukur dengan karunia yang Allah sudah berikan, yaitu bibir yang seperti ini, hidung yang seperti ini. Pokoknya saya sangat bersyukur dengan apa yang ada di diri saya. Terus ada dari ini mungkin subscriber saya teman-teman, dia bilang nggak boleh gitu, komennya jahat sekali kayak tetanggaku suka omongin teman begitu. Pokoknya ada juga yang membela teman-teman, dan yang membela ini mungkin adalah subscriber saya yang sudah mengikuti saya dari awal, yang sudah mengetahui dari awal, yang sudah tahu kekurangan bahasa saya. Jadi subscribe saya yang ada di sana itu sangat-sangat bijak teman-teman. Alhamdulillah subscribe saya itu tidak pernah menjatuhkan siapapun, selalu mensupport siapapun, selalu positif kepada siapapun. Contohnya kepada kami, mereka selalu memberikan doa, support, dukungan yang begitu tulus untuk kami. Ada juga yang memberikan komentar itu sangat panjang untuk kami. Pokoknya wow, subscriber saya sangat luar biasa. Saya dari sini hanya bisa berdoa untuk semua subscriber saya atau saudara-saudara online saya. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimurahkan rezeki. Terima kasih banyak atas support, dukungan, dan doanya. Doa baik akan kembali ke teman-teman juga. Jadi misalnya kita bilang semoga dia sehat selalu, nanti kita juga akan diberikan kesehatan selalu. Semoga dia diberikan rezeki yang melimpah, nanti kita juga akan diberikan rezeki yang melimpah, seperti itu. Terus perwakilan dari Pak Wesyun, jadi Pak Wesyun ada kirim beberapa pernyataan di sini. Pak Wesyun bilang, katanya kami sangat menghormati setiap kerabat dan teman kami, dan kenapa kalau kami panen selalu kita bagi-bagi ke keluarga, karena memang kita panen banyak untuk kita bagi-bagi teman-teman. Seperti itu, dan keluarga di sini itu kalau dibagi-bagi mereka tidak mau banyak-banyak alias secukupnya saja. Lanjutkan apa yang Pak Wesyun bilang. Pak Wesyun bilang dari kehidupan kami di Cina, kerabat, keluarga, teman itu sangat-sangat penting. Kami hanya ingin berbagi makanan yang kami buat dengan mereka, berharap bisa mendapatkan apresiasi dari mereka dan mereka bisa senang dan menikmati hidangan yang kami sajikan, kata Pak Wesyun. Jadi kami bukan memanfaatkan keluarga teman-teman, apalagi banyak yang bilang saya kalau misalnya ada acara hanya pegang HP, memvideokan keluarga saja. Sebenarnya saya kalau Pak Wesyun sangat sibuk itu saya tidak bisa untuk menyuruh Pak Wesyun memvideokan saya saat mengerjakan sesuatu atau sangat membantu mertua mengerjakan ini itu, memasak ini itu, saya tidak bisa memvideokan teman-teman. Saya tidak bisa menyuruh Pak Wesyun untuk memvideokan karena Pak Wesyun juga memiliki kesibukannya. Sebisa mungkin kami selalu berusaha untuk menyuguhkan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Dan masih banyak sekali komentar-komentar yang menghina ini itu, tapi saya rasa kali ini cukup sampai di sini. Semoga saja dapat dipahami. Mohon maaf jika banyak kata-kata saya yang kurang bagus dan kurang bisa dipahami. Mohon maaf.
video kali ini sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support, dukung channel kami dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, hanya terima kasih yang bisa kami ucapkan untuk teman-teman semuanya. Sampai di sini video kali ini, selalu tunggu video-video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.